Biar diemin, biar paling belakang dia. Iya tuh, Bang Desi, sini Ci. Lihat tuh. Tuh, polisi. Unjuk rasa di depan gedung DPR yang berlangsung hingga Selasa malam sempat diwarnai kericuhan antara massa demonstran dengan aparat keamanan. Ratusan aparat kepolisian lalu memukul mundur massa aksi yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Petugas terpaksa membubarkan aksi ini karena telah melewati batas waktu untuk menyampaikan aspirasi. Untuk membubarkan massa, aparat juga menyiagakan sejumlah kendaraan taktis. Polisi memaksa mundur massa ke arah Semanggi. Salah satu tuntutan dalam aksi ini adalah meminta DPR untuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Aksi ini juga dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya mantan Sekretaris BUMN Said Didu, mantan Penasihat KPK Abdullah Heha Mahua, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Sebelumnya aksi massa yang menamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat GPKR menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta. Sampai jam buka puasa masih aman. Tapi sekitar jam 7 malam, nah ini sudah mulai memanas lagi nih. Jadi ada massa yang melakukan aksi bakar ban dan juga sampah serta spanduk yang bertuliskan tuntutannya atas penolakan terhadap hasil pemilu. Tapi suasana memang masih cukup kondusif, meskipun saat itu jumlah massa semakin banyak. Karena kalau saya perhatikan, aparat keamanan juga tetap bersiaga. Hampir lebih dari 3.000 personil ya, yang dikerahkan untuk mengamankan sekitar gedung KPU. Kecurangan harus dilawan. Merdeka! Teman-teman, sekarang udah jam 8 malam dan sekitar gedung KPU ini benar-benar masih diramaikan oleh masyarakat karena masih menunggu pengumuman resmi dari KPU yang informasinya jam 9 malam. Meskipun tadi sempat ada protes ya, karena salah satu pendukung dari salah satu paslon ini merasa disengaja pengumumannya ini dimundurkan karena informasi yang dia dapatkan seharusnya pengumuman itu jam 2 siang. Tapi kan ya namanya penghitungan suara ya. Dan yang menariknya dan juga saya penasaran adalah kenapa udah malam jam segini masih banyak warga di sekitar dan duduknya di dekat-dekat dan duduknya dekat dengan perapian yang menurut saya ini cukup mengganggu pernapasan. Coba yuk sini yuk. Ibu, kok masih di sini, Bu? Boleh nggak, Bu, saya wawancara Ibu sebentar? Nah, Ibu dekat siapa namanya? Biar kaos saya ke syuting, kaosnya kan. Keadilan Sosial Kesejahteraan Rakyat Demokrasi bukan hanya untuk kuasa. Wow, Ibu dengan siapa namanya? Saya Ibu Dodo. Ibu Dodo, saya Anggi Pasari, Ibu dari iNews Media Group. Ya. Ibu dari jam berapa di sini? Saya dari siang udah di sini. Dari siang udah di Iya, sini? Iya. Kemarin di DPR, hari ini di sini, kemarinnya lagi di sini. Wow, Ibu dari jam berapa di sini? Dari jam 3. Dari jam 3, berarti Ibu sudah 5 jam. Iya. Kenapa, Bu? Masih tahan gini? Terus ini kan asap, panas gitu. Ya ini kan perjuangan. Menurut saya pribadi ya, dan juga banyak teman-temannya sependapat, apalagi aktivis-aktivis senior, bahwa yang kita perjuangkan ini adalah kedaulatan rakyat. Yang kita perjuangkan ini adalah hak rakyat. Iya. Yang kita lawan ini adalah kejahatan dan pelecehan terhadap amanat dan perjuangan rakyat dan kedaulatan rakyat. Jadi menurut saya kita udah punya musuh bersama saat ini, Jokowi. Wow. Karena Jokowi itu sudah mengkhianati dan melecehkan kedaulatan dan amanat rakyat. Sudah mengkhianati sumpah jabatannya untuk mementingkan kepentingan rakyat. Sekarang kita udah saksikan bersama setiap hari bagaimana Jokowi ingin tetap berkuasa. Padahal kekuasaan itu bukan untuk pribadi dan keluarganya, tapi kekuasaan itu untuk kesejahteraan rakyat. Oke, berarti Ibu dari kemarin udah di DPR, kemudian di sini sambil menunggu pengumuman resmi dari KPU. Apapun hasilnya nanti, rencananya Ibu sendiri gimana? Ya, kalau itu hasilnya itu didapat dengan tidak kecurangan, kita terima. Tapi kalau ini udah jelas-jelas banyak bukti di sosial media sudah beredar kecurangan-kecurangan. Jokowi sudah menguasai dari hulu ke hilir proses pemilu, termasuk aparat. Jadi dari KPU, Bawaslu, aparat polisi, ke TNI,
Bawaslu, terus juga sudah sampai ke kepala-kepala daerah. Dan hari ini kan Bansos mengumumkan, Kemensos mengumumkan bahwa hanya 78 triliun yang keluar dari Kemensos. Berarti dari 490 lebih itu triliun, kemana uangnya? Berarti untuk mendukung salah satu paslon. Dan ini tidak sehat. Menurut saya Jokowi sudah merusak konstitusi, merusak etika moral. Anak-anak muda menjadi mengikuti, oh mau jadi pemimpin harus begitu, harus curang, harus jahat. Dan ini menurut saya pendidikan moral yang nggak bagus. Sedangkan dulu kan dia bilang harus ada pendidikan moral buat bangsa ini. Oke, berarti sekarang yang Ibu sedang perjuangkan dengan teman-teman adalah bagaimana kedaulatan dan bagaimana demokrasi harus tetap ditegakkan Ya, di karena Republik hasil ini akhir dan dari kejujuran. Ya. Dan hasil demokrasi kan kesejahteraan rakyat. Kita lihat sekarang rakyat banyak yang susah. Jadi belum ada demokrasi di negara ini. Apalagi ditambah dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Oke. Terima kasih. Ibu, tetap jaga kesehatan. Ini rencananya nunggu bener-bener sampai pengumuman. Iya. Benar-benar nunggu sampai, berarti kalau nanti diumumkannya jam 10 malam, ditunggu sampai jam 10 malam. Ditunggu sampai jam 10 malam. Kemarin kita karena nggak digebah polisi, kita juga nggak pulang. Ini kami menunggu karena kami tidak ingin tahu hasilnya. Bagaimana hasilnya kalau memang pesta demokrasi hari ini dijalankan secara konsekuensi, tidak menjalankan pesta demokrasi yang kriminal, inilah yang kami tunggu. Tetapi pesta demokrasi hari ini yang sangat konstitusional itu sudah dicerai oleh MK sendiri. Jadi sejak awal pesta demokrasi yang harusnya sangat konstitusional itu dicerai oleh MK. Sehingga kami tunggu hasilnya, mudah-mudahan yang dibacakan oleh KPU itu yang betul-betul real di lapangan, bukan intervensi dari pihak-pihak manapun. Inilah yang kami harapkan hari ini. Betul. Kalau KPU hari ini berbeda dengan data yang diumumkan dengan data yang kami miliki masing-masing paslon, inilah yang kami akan lakukan perlawanan. Oke, ini menarik. Tadi, sorry Mas, dengan siapa namanya? Pak Alvan. Pak Alvan dari? Saya dari aktivis Islam, GPI Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Berarti kan tadi Bapak bilang bahwa apa yang diumumkan oleh KPU hari ini akan di-cross-check dengan hasil survei yang Bapak miliki, begitu? Ya. Dan kalau misalnya ternyata ada kejanggalan, itu yang akan dilakukan perlawanan. Boleh disampaikan kepada kami seperti apa hasil dari KPU nanti yang ternyata menurut Bapak itu tidak sesuai? Jadi untuk gambaran ya, ini baru prediksi kami. Iya. Karena jauh sebelumnya itu 02 sudah mendeklarasikan bahwa dia akan dilantik. Ya, berarti ini sudah sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu kami sendiri masih di alam TPS, sudah diumumkan KPU itu dalam ekornya itu bahwa sekian persen nomor 2. Inilah yang sangat tidak rasional yang kami ragukan. Sehingga kami akan tetap untuk mengawasi tentang perjalanan ini. Kalau memang seperti itu KPU dia melakukan pelanggaran-pelanggaran masalah data yang ada di lapangan dengan hasil pemilihan, ini kami akan larinya ke angket, ya, ke DPR. Kalau memang ada yang punya prinsip bahwa kenapa tidak ke MK, dari awal MK itu sudah melakukan pesta demokrasi kriminal. Inilah yang kami sayangkan. Dan KPU, Panwas pun diam. Kerja mereka ini apa? Itulah yang kami hari ini melakukan perlawanan. Baik, terima kasih. Mas, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu meskipun nunggu sampai malam dan jaga ketertiban. Selamat malam. Terima kasih. Hasil Pilpres 2024 diumumkan langsung usai KPU merampungkan rekapitulasi nasional dan rapat pleno pada Rabu malam. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri PPLN. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan suara sah sebanyak 96.214.691 dari total suara sah nasional. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh suara 40.971.906 suara. Dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat suara 27.040.878 suara. Dengan demikian, KPU menyatakan paslon Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024.
Haji Anies Rashid Baswedan PhD, dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Hasilnya KPU menetapkan PDI Perjuangan meraih suara terbanyak sebesar 25.387.279 suara. Sementara itu Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan suara 23.208.654 suara dan disusul Partai Gerindra di posisi ketiga dengan suara 27.071.708 suara. Usai diumumkan, Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilih pada pemilu 2024. Sementara kedua paslon lain Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud langsung berencana menggugat hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Karena bisa boleh jadi juga hak angket itu juga untuk proses transaksi politik, untuk menambah bergening menteri misalnya, atau untuk kepentingan agenda-agenda lain.